Bangkitkan warisan, satukan jiwa, bawa terang untuk Nusantara. Kamu skip video ini untuk kamu yang mau menerapkan konsep hidup slow living. Mari kita bahas bagaimana menerapkan hidup slow living agar tetap sukses dan kaya. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini agar kami dapat berkembang dan membuat konten yang bermanfaat untuk Anda. Konsep slow living tapi tetap kaya dan bahagia adalah gaya hidup yang menggabungkan keseimbangan hidup, kesadaran diri, dan kecerdasan finansial. Ini bukan hidup lambat karena malas, tapi hidup lambat dengan arah yang jelas dan penuh makna. Apa itu slow living? Slow living adalah gaya hidup yang menekankan pada kualitas dibanding kuantitas, kesadaran penuh, mindfulness, dalam setiap aktivitas, mengurangi kesibukan yang tidak perlu, menikmati proses, bukan hanya hasil. Bagaimana bisa slow living tapi tetap kaya? 1. Pilih penghasilan yang berbasis nilai dan leverage. Bangun bisnis yang bisa berjalan meski kamu tidak selalu hadir. Passive income, properti, digital product, franchise. Gunakan teknologi dan tim untuk mendelegasikan. 2. Investasi pada hal yang tepat. Alih-alih membeli gaya hidup mewah, investasikan uang pada aset produktif. Belajar keuangan pribadi, saham, reksadana, properti, atau UMKM. 3. Fokus pada produktivitas, bukan kesibukan. Kerja 3-4 jam per hari tapi fokus dan bernilai tinggi, daripada 10 jam kerja tapi tak menghasilkan signifikan. 4. Bangun ekosistem hidup yang sederhana tapi berdaya. Tinggal di tempat tenang, desa, pinggiran kota, tapi tetap terkoneksi. Punya gaya hidup minimalis, cukup, estetis, dan fungsional. 5. Bangun branding personal, bisnis. Manfaatkan media sosial, YouTube, marketplace, untuk menanam mesin uang jangka panjang. Bahagia karena punya waktu dan makna. Slow living membuat kita punya waktu untuk keluarga dan diri sendiri. Lebih tenang dan tidak dikejar-kejar tekanan hidup. Menikmati alam, relasi, dan waktu luang. Bersyukur atas proses, bukan hanya pencapaian. Contoh praktik slow living kaya dan bahagia. Seorang pengusaha aromaterapi tinggal di desa, memproduksi diffuser dari kayu lokal, dijual ke luar negeri lewat marketplace. Seorang kreator konten motivasi tinggal di kampung, tiap hari hanya 2 jam buat konten, sisanya bertani dan berkebun. Seorang freelancer digital, desain, nulis, coding, kerja dari mana saja, cukup 3 klien per bulan, sisanya waktu untuk hidup. Kunci utama, lebih besar dari bekerja cerdas, hidup selaras, dan punya tujuan yang membuat hati tenang. Lanjut, memilih hidup slow living dengan tepat bukan soal pindah ke desa atau berhenti bekerja. Ini soal menyusun ulang prioritas dan menjalani hidup dengan kesadaran penuh, sesuai dengan kondisi, impian, dan nilai hidupmu. Berikut panduan langkah demi langkah untuk memilih dan menjalani slow living secara tepat. 1. Kenali dulu alasanmu, mengapa ingin slow living. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu lelah dengan kehidupan yang terlalu cepat? Apakah kamu merasa kehilangan makna dalam kesibukan? Apakah kamu ingin punya waktu lebih untuk keluarga, diri sendiri, atau Tuhan? Penting, slow living bukan pelarian. Ini adalah keputusan sadar untuk hidup lebih bermakna. 2. Pahami nilai dan tujuan hidupmu. Slow living yang tepat adalah yang selaras dengan jati dirimu, bukan meniru orang lain. Refleksikan, apa yang kamu anggap penting, kesehatan, keluarga, waktu luang, spiritualitas. Apa yang ingin kamu rasakan setiap hari? Damai, tenang, bebas. Tujuanmu akan menentukan bentuk slow living yang kamu jalani. 3. Evaluasi gaya hidup sekarang. Cek kondisi saat ini. Apakah pekerjaanmu bikin kamu kehilangan waktu pribadi? Apakah kamu sering merasa terburu-buru, cemas, dan tidak menikmati hari? Apakah kamu konsumtif dan mudah terdistraksi? Kesadaran akan masalah sekarang adalah awal perubahan. 4. Tentukan apa yang perlu diperlambat. Tidak semua bagian hidup harus diperlambat. Pilih aspek yang paling padat, penuh tekanan, atau tidak selaras. Contoh, kurangi jam kerja mulai bisnis fleksibel. Kurangi distraksi digital, batasi media sosial. Kurangi aktivitas sosial yang tidak perlu, lebih banyak waktu untuk keluarga.
Perlambat bukan berarti berhenti, tapi menyederhanakan untuk memperdalam. 5. Buat transisi bertahap, jangan mendadak. Slow living bukan revolusi semalam, tapi proses pelan dan penuh kesadaran. Langkah awal yang bisa dilakukan. Bangun pagi tanpa tergesa-gesa. Luangkan waktu 30 menit tanpa HP setiap pagi. Pilih 1 hari bebas sosial media dalam seminggu. Ciptakan sudut tenang di rumah untuk journaling, merenung. Fokus kerja 3-4 jam berkualitas, bukan 12 jam sibuk tak tentu arah. Lakukan perubahan kecil tapi konsisten. 6. Pilih pekerjaan atau bisnis yang cocok untuk slow living. Contoh profesi, bisnis yang mendukung slow living. Konten kreator, YouTube, blog, edukasi. Freelancer, desain, nulis, editor, voice over, DAL. Bisnis kerajinan tangan atau aromaterapi alami. Jualan produk digital, dropship. Berkebun dan jual hasil panen lokal. Kaya itu bukan dari kerja keras tanpa henti, tapi dari sistem yang bekerja sambil kamu hidup dengan tenang. -7. Nikmati proses dan jangan takut berbeda. Slow living sering bikin kamu terlihat tidak produktif oleh standar orang lain. Tapi ingat, lebih besar dari kamu bukan hidup untuk memenuhi ekspektasi dunia, tapi untuk menjalani misi jiwamu. Biarkan orang lain lari, kamu berjalan dengan tenang dan penuh arah. Pilihan hidup yang sadar, lebih besar dari memilih slow living bukan berarti mundur, tapi maju dengan cara yang lebih sadar, tenang, dan membahagiakan. Karena tujuan hidup bukan hanya untuk sukses, tapi juga untuk merasa hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe dan like channel ini agar kami dapat berkembang. 1 klik dari Anda sangat bermanfaat bagi channel ini.